Halo, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya David Martus Tinjak dari Ilmu Tahun 2017. Saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum pengelolaan yang diampu oleh Ibu Jamilah mengenai jenis-jenis lahan rawa beserta permasalahan dan solusinya. Terdapat 4 jenis lahan rawa yang akan saya paparkan, yaitu lahan rawa pasang surut, lahan rawa lebak, lahan rawa sulfat masam, dan lahan rawa gambut. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu mengenai jenis-jenis lahan rawa tersebut. Yang pertama adalah lahan rawa pasang surut yang saya ambil dari jurnal Pertanian Lahan Rawa Pasang Surut dan Strategi Pengembangannya dalam Era Otonomi Daerah oleh Ariza dan Alkasuma, Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa. Baik, permasalahan dan solusi yang saya jumpai dari jurnal ini adalah bahwa kendala dan upaya pemanfaatan lahan pasang surut dicirikan oleh kombinasi beberapa kendala seperti pH-nya rendah, genangan yang dalam, akumulasi zat-zat beracun terutama besi dan aluminium, salinitas tinggi, kekurangan unsur hara, serangan hama dan penyakit, tumbuhnya gulma yang dominan. Itu berbagai jenis permasalahan yang kita jumpai pada lahan pasang surut. Dan solusinya adalah yang pertama, pengaturan pemasukan dan pengeluaran air baik di tingkat makro maupun di tingkat mikro. Dan melalui pengelolaan lahan dan air yang tepat, maka produksi dan indeks pertanaman pada lahan rawa pasang surut akan dapat ditingkatkan. Yang kedua adalah penyiapan lahan dengan pengolahan tanah di lahan pasang surut yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi lahan menjadi lebih seragam dan rata dengan adanya penggemburan dan pelupuran juga untuk mempercepat proses pencucian bahan beracun dan pencampuran bahan ameliorasi maupun pupuk dengan tanah. Yang ketiga adalah pemberian bahan amelioran atau bahan pembenah tanah, dan pupuk merupakan faktor penting untuk memperbaiki kondisi tanah dan meningkatkan produktivitas lahan. Baik, jurnal lahan rawa yang kedua yang saya ambil adalah lahan rawa gambut dari jurnal Teknologi Pengelolaan Lahan Rawa Berkelanjutan Studi Kasus Kawasan X PLG Kalimantan Tengah dari Balai Penelitian Tanah oleh Didi Ardi Suryadikarta. Dan permasalahan yang saya jumpai di lahan rawa gambut ini adalah sifat kimia yang mempengaruhi pada lahan rawa gambut, yaitu ketersediaan unsur hara yang rendah atau miskin hara dan kandungan asam-asam organik yang tinggi yang dapat meracuni tanaman. Gambut mempunyai reaksi yang sangat asam, kapasitas tukar kation atau KTK sangat tinggi, tetapi kejenuhan basa sangat rendah. Kondisi inilah yang menyebabkan terhambatnya ketersediaan hara terutama basa, K, Ca, Mg dan unsur mikro seperti Cu, Zn, Mn, dan Fe bagi tanaman. Selain masalah sifat fisik dan kimia, juga masalah biologi, yaitu terjadinya kehilangan unsur C dan N akibat mineralisasi C dan N organik. Masalah kedua. Solusinya adalah pertama, teknologi pengelolaan tanah dan air atau soil and water management merupakan kunci utama keberhasilan usaha tani pertanian di lahan rawa gambut tersebut. Solusi yang kedua adalah pengelolaan tata air makro maupun mikro. Yang ketiga adalah pengolahan tanah. Untuk penyiapan lahan diperlukan untuk memperbaiki kondisi lahan agar menjadi seragam dan rata.
melalui penggemburan atau pelumpuran dan perataan tanah. Yang ketiga, pemberian bahan ameliorasi dan pemupukan memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktivitas lahan. Mengingat kondisi lahannya yang sangat-sangat masam dengan tingkat kesuburan tanah alami rendah. Yang keempat adalah memperhatikan varietas yang ditanam di lahan gambut. Sebaiknya tanaman yang adaptif untuk mengurangi input sarana produksi yang dibutuhkan sehingga terjadi efisiensi biaya. Jadi kita harus memperhatikan varietas tanaman yang akan kita tanam di lahan rawa gambut tersebut. Yang ketiga adalah lahan rawa sulfat masam yang saya ambil dari jurnal Karakteristik dan Teknologi Pengelolaan Lahan Sulfat Masam Mendukung Pertanian Ramah Lingkungan oleh Iwayan Swastika, Wiwik Hartatik, dan Igusti Made Subiksa, peneliti Balitbangtan di Balai Penelitian Tanah. Dan permasalahan yang saya jumpain di lahan rawa sulfat masam adalah keracunan aluminium berhubungan langsung dengan pH tanah yang biasanya terjadi pada pH kurang dari 5. Ya, keracunan aluminium itu masalah yang pertama. Yang kedua adalah karena kondisi pH tanah yang rendah yang dibarengi dengan rendahnya tingkat kesuburan tanah, terutama rendahnya kandungan P dan K tanah tersedia, sehingga menyebabkan beberapa jenis tanaman mengalami gejala keracunan. pH tanah rendah dan keracunan. Dan ini yang paling sering kita alami adalah keracunan H2S dapat terjadi pada tanah sulfat masam yang banyak mengandung bahan organik. Sebagai hasil dari reduksi sulfat dalam tanah yang tergenang, tanaman yang keracunan H2S sangat mudah terkena infeksi. Yang ketiga adalah tingginya larutan Al dan Fe dalam larutan tanah dapat menyebabkan rendahnya ketersediaan P pada tanah sulfat masam. Solusi yang dapat kita lakukan pada lahan rawa sulfat masam adalah sistem penataan lahan dan air untuk lahan sulfat masam yang harus kita perhatikan berdasarkan tipologi lahan dan tipe luapan air pasang, pengelolaan tanaman, dan kemungkinan dampak buruknya terhadap lingkungan serta kebutuhan tanaman terhadap air. Sama seperti sebelumnya, itu sistem pengelolaan air mikro. Ini merupakan solusi kedua yang berfungsi untuk mencukupi kebutuhan evapotranspirasi tanaman dan dengan demikian cukup air untuk penyerapan hara optimum, mencegah pertumbuhan gulma, dan mencegah keadaan air dan tanah toksik bagi tanaman melalui penggelontoran dan pencucian. Tentunya yang menjadi masalah yang ketiga adalah seperti yang kita jelaskan tadi, yaitu pH rendah. Maka kita harus memberikan pembenah tanah. Ini merupakan solusi ketiga atau amelioran untuk memperbaiki kesuburan tanahnya sehingga produktivitas lahannya meningkat. Dan yang lebih spesifik lagi itu peranan pupuk hayati. Ini kita bisa langsung aplikasikan ke lahan rawa sulfat masam yang dapat meningkatkan kualitas tanah pada lahan sulfat masam tersebut. Yang terakhir yaitu jenis lahan rawa lebak. Lahan rawa lebak adalah jenis lahan yang pada periode tertentu tergenang air dan rejim airnya. Dan permasalahan yang saya jumpai, yang saya ambil dari jurnal penerapan teknologi pengelolaan air di rawa lebak sebagai usaha peningkatan indeks tanam di Kabupaten Muara Enim oleh Sudaryanto Jamhari, peneliti bidang pertanian Pusat Teknologi Produksi Pertanian BPPT, 14 Oktober 2008. Dan permasalahan yang saya jumpain adalah pada lahan rawa lebak itu kondisi air yang fluktuatif bergantung pada curah hujan atau luapan banjir hulu sungai,
serta hidrotopografinya beragam dan umumnya belum ditata dengan baik. Itu masalah yang pertama. Yang kedua, selain masalah bersifat teknis, kondisi sosial ekonomi masyarakat serta kelembagaan dan prasarana pendukung belum memadai, bahkan belum ada. Tenaga kerja dan modal juga terbatas, demikian pula pemahaman petani terhadap karakteristik dan teknologi pengelolaan lahan rawa lebak. Itu masalah yang kedua, itu sumber ilmu pengetahuan bagi sang pengelola. Itu beberapa permasalahan di lahan rawa lebak, dan solusi yang dapat kita lakukan adalah penggunaan varietas yang tepat pada lahan rawa lebak. Misalnya varietas padi rawa lebak ya, yang memang khusus untuk ditanam di daerah lahan rawa lebak ya. Dan tata air yang baik ya, melalui teknologi pengelolaan air dan budidaya, lahan rawa lebak dapat diusahakan 3 kali tanam dalam 1 tahun ya, kalau kita dapat mengolahnya dengan teknologi pengelolaan tata air yang baik. Masalah yang sangat berkaitan dan sangat berkaitan erat dengan solusinya itu adalah kandungan haratannya yang cukup rendah juga di lahan rawa lebak, sehingga perlu dilakukan solusi pengelolaan haranya. Pengelolaan hara secara optimal bisa dilakukan dengan pemberian pupuk di luar dari kandungan unsur hara dari dalam tanah itu tersendiri ya. Pemberian pupuk, mungkin hanya itu saja mengenai jenis lahan rawa lebak beserta permasalahan dan solusinya yang saya ambil dari beberapa jurnal. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.